Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Baik, dalam video ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul kondisi pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Eka Lestari Dewi dengan NIM 2311021002. Kemudian selanjutnya ada Gede Edi Sutapayasa dengan NIM 2311021012. Kemudian ada I Gede Juliarta dengan NIM 2311021021. Kemudian selanjutnya ada Madi Arta Fajar Kusumanata dengan NIM 2311021003. Dan yang terakhir ada Niketot Arigita Prabadewi dengan NIM 2311021007. Nah, untuk selanjutnya ada pun pembahasan dalam presentasi yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama ada melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada menarik minat dan perhatian siswa. Kemudian yang ketiga ada membangkitkan motivasi siswa. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan individu kepada siswa. Baik, untuk materi yang pertama itu akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama mengenai melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa yang dimana secara implisit dalam pengertian ini itu terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. Dalam proses pembelajaran, siswa harus terlibat secara aktif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang bukan hanya saja terfokus pada hasil yang dicapai oleh peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan juga mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Dalam proses pembelajaran, mengajar adalah salah satu tugas sebagai seorang guru. Mengajar bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi ini juga merupakan proses membimbing siswa dalam kegiatan belajar sehingga mereka termotivasi untuk belajar secara aktif. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan minat mereka terhadap materi yang diajarkan. Terdapat beberapa strategi dan metode yang dapat diterapkan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau sering disebut dengan Student Learning Center merupakan suatu proses pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Jadi dalam proses pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu menerapkan metode pembelajaran aktif. Terdapat beberapa metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, metode yang pertama yaitu metode diskusi kelompok. Dalam metode ini, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan materi pembelajaran, bertukar ide serta pendapat, dan juga mencari solusi bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini dapat meningkatkan interaksi dan juga kolaborasi di antara siswa. Nah, yang kedua yaitu proyek kolaboratif. Melalui proyek kolaboratif, siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan proyek berbasis masalah, yang dimana mereka akan mengumpulkan data, menganalisis, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, proyek ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama pada peserta didik. Baik, strategi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut terdapat beberapa manfaat penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran.
Manfaat yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan juga menarik. Dengan elemen-elemen seperti video, simulasi, dan permainan, siswa dapat menjadi lebih terlibat dan juga termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan berbagai jenis media seperti gambar, audio, dan juga video dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Penyajian informasi dalam berbagai format memungkinkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk lebih baik memahami dan menyerap informasi dari materi yang disampaikan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu media pembelajaran interaktif sering dirancang untuk mendukung kolaborasi antar siswa seperti diskusi daring, proyek kolaboratif, dan juga aktivitas interaktif lainnya yang dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dan juga membangun keterampilan sosial. Nah, dengan beberapa strategi tersebut diharapkan dapat membantu guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Karena saat ini, dalam proses pembelajaran saat ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang membimbing siswa apabila siswa mengalami suatu permasalahan atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai menarik minat dan perhatian siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, menarik minat dan perhatian siswa itu sangatlah penting. Karena ketika siswa merasa tertarik dan terlibat, mereka akan cenderung lebih aktif dalam pembelajaran dan pasti pembelajaran yang terlaksana akan mudah diingat oleh siswa. Nah, kepedulian siswa terhadap materi ajar akan mempengaruhi sejauh mana mereka terikat dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa metode yang dapat diterapkan oleh guru untuk menarik minat dan perhatian siswa. Yang pertama itu menggunakan variasi metode pembelajaran dalam kelas. Maksudnya begini, guru itu dituntut kreatif untuk menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa di kelas. Metodenya itu harus variatif setiap harinya, tidak monoton hanya menggunakan buku atau PPT saja. Bisa menggunakan media video, poster, alat peraga, ataupun media pembelajaran storytelling, bercerita dengan drama. Jadi anak-anak atau murid itu tidak akan bosan, sehingga itu akan dapat menarik minat dan konsentrasi siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua yaitu relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. Guru dapat mengaitkan pembelajaran hari itu terhadap kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya begini, guru sedang mengajarkan matematika. Nah, bisa memberikan tugas berupa penghitung pengeluaran dalam sehari dengan uang jajan mereka. Jadi mereka akan melihat contoh nyata bagaimana perhitungan matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan itu pasti siswa akan cenderung lebih tertarik karena mereka merasakan langsung dari bahan ajar materi yang diterapkan. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah lingkungan belajar yang menyenangkan. Misalnya lingkungan kelas yang bersih, dilengkapi dengan hiasan dekorasi yang menarik, terus visual poster edukasi atau karya siswa yang dipajang, atau bahkan tanaman hidup untuk menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi siswa, karena jika kelasnya kotor atau kurang bersih, tidak terawat, pasti siswa saat belajar juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu memberikan pilihan kepada siswa dalam pembelajaran. Misalnya begini, karena anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tentunya akan sangat sulit jika menyetarakan semua itu dalam satu kelas. Jadi ketika seorang guru itu memberikan pilihan kepada siswanya untuk menggunakan metode pembelajaran seperti apa nih besok, siswa akan cenderung lebih berpikir dan lebih paham. Dia akan berani mengungkapkan metode pembelajaran mana yang memang cocok untuk mereka, dan dari situlah guru harus merealisasikannya. Misalnya besok itu mata pelajaran IPA, nah siswanya ingin melakukan metode pembelajaran berupa praktek. Nah, jadi lebih mudah nih guru untuk menyusun metode pembelajaran besok yang sesuai dengan mereka, karena itu yang mereka inginkan. Pastinya anak-anak akan lebih konsentrasi daripada metode yang hanya konvensional, guru menjelaskan
teacher learning center seperti itu. Jadi karena itu memang sudah keinginan mereka, jadi pasti mereka akan lebih konsentrasi untuk materi berikutnya. Selanjutnya itu penggunaan teknologi dan media pembelajaran modern. Seperti yang kita ketahui, sekarang siswa itu kebanyakan belajar melalui teknologi di rumah dengan gadgetnya. Di sekolah pun pasti banyak menyediakan metode pembelajaran dengan teknologi. Guru bisa melakukan pembelajaran dengan penayangan video, simulasi interaktif, mungkin aplikasi pembelajaran. Nah, sehingga siswa ini merasa bahwa pembelajaran ini sangat menyenangkan, sehingga mereka akan lebih konsentrasi. Apalagi sekarang sebagian besar kan siswa sudah paham mengenai teknologi, jadi akan sangat menyenangkan jika di sekolah itu belajar dengan teknologi juga. Sehingga hal tersebut tentunya akan menarik minat dan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran karena menggunakan teknologi, hal yang anak-anak siswa gunakan setiap hari. Yang terakhir, yang tak kalah penting adalah menghargai setiap usaha siswa. Guru itu harus memberikan pujian, penghargaan atas pencapaian dari siswa sekecil apapun, namun masih dalam batas normal. Misalnya, karena ketika siswa itu merasa dihargai, merasa diapresiasi, maka anak akan semangat untuk belajar materi berikutnya. Misalnya seperti ini, guru-guru muda itu biasanya menggunakan cap warna-warni, bintang warna-warni itu untuk menilai dari tugas siswa. Jadi siswa itu pasti akan semangat untuk mengumpulkan cap-cap warna-warni tersebut agar bukunya terlihat menarik. Jadi siswa akan semangat juga membuat tugas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu membangkitkan motivasi siswa. Hal pertama yang akan saya bahas yakni mengenai pengertian dari motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Berikut beberapa tanggapan motivasi belajar menurut para ahli. Ahli yang pertama, menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Ahli yang kedua, menurut Wojciechowski dan Jaynes tahun 2004, bahwa motivasi belajar merupakan suatu proses internal yang ada dalam diri seseorang yang memberikan gairah atau semangat dalam belajar, mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar di mana terdapat pemahaman dan pengembangan belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi usaha dan upayanya, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Penjelasan yang kedua, jenis-jenis motivasi dalam hal ini berkaitan dengan belajar. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar yang terus-menerus. Sedangkan seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dan belajar. Jenis yang kedua, motivasi ekstrinsik, adalah apa yang diinginkan seseorang atau tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajarnya, misalnya untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Penjelasan selanjutnya, peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru perlu dan dituntut kreatif untuk membangkitkan motivasi siswa.
Adapun peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai berikut. Cara pertama, menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa pun mengerjakan tugas dengan baik dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Di sini adalah kelas yang aman, nyaman, dan selalu mendukung siswa untuk bisa belajar dengan suasana yang tenang dan mendukung proses pembelajaran dengan tata ruang sesuai yang diharapkan. Ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Hal ini dilakukan agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam suatu pembelajaran, maka diciptakanlah pembelajaran yang bervariasi. Tujuannya agar siswa selalu termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Keempat, meningkatkan antusias dan semangat dalam mengajar. Kepedulian seorang guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Karena apabila guru saja tidak antusias dan semangat dalam proses belajar mengajar, maka siswa tidak akan termotivasi dalam belajar. Kelima, memberikan penghargaan, yakni penghargaan seperti berupa nilai, hadiah, pujian, atau sebagainya agar siswa termotivasi untuk belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Keenam, menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam kelas dengan teman-teman mereka dalam satu kelas. Tujuannya agar satu sama lain akan membagikan pengetahuan, gagasan, atau ide dalam menyelesaikan tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas. Pembahasan terakhir dari materi motivasi siswa adalah strategi meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, para guru perlu menemukan strategi-strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya pada mata pelajaran yang diajarkannya. Strategi yang pertama, memberikan kontiguitas atau peneguhan atau penguatan serta hukuman dengan berpijak pada pandangan behavioristik. Kedua, memberikan kebebasan pribadi, hak untuk memilih sendiri, pengaturan diri, dan penentuan diri, kecenderungan untuk mengembangkan diri, serta memperkaya diri dengan berpijak pada pandangan humanistik. Ketiga, memberikan keyakinan, tujuan, penafsiran, harapan, minat, dan kemampuan dalam diri peserta didik dengan berpijak pada pandangan kognitif. Keempat, memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan berpijak pada pandangan belajar sosial atau social learning. Sekian materi membangkitkan motivasi siswa yang saya bahas. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai cara memberikan pelayanan individu kepada siswa. Memberikan pelayanan individu kepada siswa itu merupakan pendekatan secara personal yang penting dilakukan untuk mendukung perkembangan dan emosional siswa. Pelayanan ini memungkinkan guru atau tenaga pendidik untuk memahami kebutuhan spesifik setiap siswa, baik dari segi pembelajaran, sosial, maupun emosional. Pelayanan individu siswa di sekolah biasanya cenderung akan dilakukan oleh seorang guru BK atau guru bimbingan konseling. Hal ini dikarenakan guru BK memiliki skill khusus dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Adanya pelayanan bimbingan di sekolah itu akan memberikan jaminan bahwa siswa mendapatkan perhatian sebagai seorang pribadi yang berkembang serta mendapat bantuan dalam menghadapi semua tantangan, kesulitan, dan masalah yang berkaitan dengan perkembangan mereka. Menurut Walgitu tahun 2004, bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau kumpulan individu itu
dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun pengertian konseling menurut Walgitu tahun 2004 bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan pemberian bantuan yang sistematis dan kontinu dari pembimbing kepada yang dibimbing. Nah, dengan adanya BK di setiap sekolah, itu akan memfasilitasi bimbingan siswa. Maka diharapkan dengan adanya bimbingan tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh siswa dan juga akan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Dengan begitu, siswa akan senantiasa fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga tidak ada lagi masalah yang akan dialami oleh siswa di sekolah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi dari rekan saya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Nah, pentingnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar dan hasil yang dicapai. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menjadi lebih mandiri dan termotivasi. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa meliputi pembelajaran berpusat pada siswa, metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan proyek kolaboratif, serta menggunakan media pembelajaran interaktif yang relevan dengan kehidupan siswa. Menarik minat dan perhatian siswa juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memohon maaf jika kami terdapat kesalahan kata. Dan untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang terakhir salam